Melukis abstrak untuk pemula. Nah, video kali ini kita akan berkarya lagi bareng-bareng, yaitu tentang abstrak. Melukis abstrak di kertas yang kecil. Seperti biasa, gue gunain yang kecil aja, yang mungil-mungil, yang simple, dan warnanya pun gue gunakan warna-warna sederhana aja. Dan tentunya gue gunakan juga pisau palet. Kalau kalian nggak punya, bisa ganti sama cutter mungkin, atau bisa pakai kuas juga, atau hal yang lainnya yang bisa kalian gunakan. Sebenarnya melukis abstrak juga bisa pakai tangan, tapi alangkah baiknya kalian wajib untuk subscribe YouTube channel ini. Dukung ya dengan cara subscribe, syukur-syukur bisa bermanfaat buat kalian semua tontonan ini, dan bisa kalian kerjakan juga di rumah ya. Kita berbagi pengalaman, toh apa salahnya ya kan? So, tentu nikmatin prosesnya, segala macamnya. Kalian lihat dari gua cara pertama melukis, awalannya kayak gimana sampai hasil jadinya seperti apa. Nah, seperti biasa di video-video sebelumnya juga gua gunakan solatip kertas untuk biar sedikit rapih lah ya. Gue nyatakan sedikit rapih karena pasti ada beberapa kegagalan saat mencopot solatip ini ataupun bocor nantinya, tapi itu tidak masalah ya. Jadi bisa kalian lakukan juga cara ini menggunakan solatip untuk membuat garis tepi ya. Silakan kalian ukur kira-kira berapa mili. Gua sih ini kira-kira aja berapa mili, nggak pakai ukuran harus akurat sih gitu ya. Dan setelah ini baru kita langsung main warna, karena abstrak itu tidak ada patokan yang berarti. Hanya saja kalian harus main perasaan dalam setiap melukis. Pilihnya harus kuat, mau torehkannya kayak gimana, segala macamnya. Biasanya kalau misalnya menggunakan alat pisau palet ini tidak akan semulus menggunakan kuas. Pasti ada beberapa gelombang-gelombang. Dan di sini juga gua gunakan cat akrilik ya. Di sini gua gunakan cat akrilik, bisa kalian juga gunakan cat akrilik ataupun cat minyak juga bisa kalian gunakan. Nah, kalian bisa langsung campur-campur warna tanpa harus takut tanpa harus takut warna kuning sama merah menjadi satu, tapi itu akan menjadi ciri khas lukisan abstrak menurut gua sih. Jadi silahkan kalian lihat gimana cara gua melukisnya menggunakan pisau palet, pakai perasaan segala macam. Tonton sampai habis dan nikmatin. Oke, silahkan.
Intinya dalam setiap berkarya gua tekanin ke kalian semua harus main feeling, main perasaan. Mau kayak gimana pun karyanya, mau itu aliran lukis apapun itu, kalian harus benar-benar main feelingnya, main perasaannya. Kalian tuangkan emosinya ke dalam kuas, ke dalam pisau palet, ke dalam cat, ke dalam kertas, ke dalam kanvas dan lain sebagainya. Kalian harus main feelingnya kuat. Oke, bukan berarti untuk pemula tidak bisa melukis ya, tapi kalian asah feelingnya, karena menurut gua disitulah kunci apa ya, ketika orang lihat lukisan kalian, oh ini dapat apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian sebagai seniman tuangkan emosinya ke dalam lukisan, bisa dirasakan juga sama orang yang melihatnya, emosinya seperti apa. Jadi intinya di sini adalah feeling, hati, emosi. Kalian harus main. Ya, silahkan lanjut untuk menikmatinya. Menikmati proses melukis abstrak untuk pemula. Semoga bisa bermanfaat ya.
dan prosesnya sudah selesai. Menurut gua gampang, mudah bagi kalian yang pemula pun bisa lakukan ini, melukis abstrak untuk pemula. Jadi bisa kalian lakukan di rumah, kerjakan di rumah, bisa jadi salah satu inspirasi video gua di rumah kalian aplikasikan. Jadi bisa kalian dekor rumah menggunakan lukisan-lukisan kalian atau karya-karya kalian yang lainnya ya. Dan jangan lupa buat kalian semua, kalau misalnya si lukisan ini sudah jadi, lakukan pengeringan ya, terutama kalau misalnya di kertas. Kalian silahkan lakukan pengeringan menggunakan hair dryer, mau dikipas mau apa terserah ya. Tapi kalau misalnya ukurannya besar dan tidak langsung kalian gunakan, juga bisa diangin-anginkan pun cukup ya. Dan ini gue lakukan pengeringan karena gue prosesnya pengen lebih cepat, lebih kering, jadi menggunakan hair dryer agar bisa cepat kering. Dan bisa kita lakukan kalau misalnya sudah kering, bisa kalian lakukan juga solatipnya kalian copot. Sekarang kita lakukan pencopotan solatipnya. Gua saranin ke kalian semua untuk pelan-pelan, karena pasti kemungkinannya kalau misalnya di kertasnya kebawa keikut ya. Apalagi kalau misalnya kalian pakai solatip yang bukan kertas, pasti itu akan seperti yang gua ini kejadian di gua, si kertasnya nempel di solatip itu agak sobek di pinggirannya. Jadi harus hati-hatilah, bisa kalian lihat ya itu. Tapi kalau misalnya ada yang rebek-rebek ataupun yang bocor, bisa kalian timpa. Nah, bocor ya, tidak membentuk garis lurus, tapi ini bocor, jadi bisa kalian lakukan penutupan dengan cat warna putihnya ya. Ini pun ngelupasnya tuh, sih lihat ya, si kertasnya ikut ke bawah, ikut ke kelupas. Tapi nanti gua akan lakukan pengecatan bagian samping, bagian yang putih, untuk menutupi si rebek-rebek ini, yang bocor-bocor ini, yang tidak rapi ini, menggunakan cat warna putih. Dan silahkan kalian lihat caranya apa yang gua lakukan. Ini dia proses menutupi kecacatan yang rebek-rebek. Jadi bisa kalian lakukan juga di rumah kalau misalnya. Jadi seni itu jangan takut salah, jangan takut hancur segala macam, bisa kita perbaiki ya. Jadi ini seperti yang gue lakukan, di pinggir-pinggirnya, garis tepinya gue perbaiki dengan cara menutup pinggirannya menggunakan cat warna putih ya.
Itu dia proses dari awal sampai akhir gua melukis abstrak untuk pemula ya. Untuk kalian contoh di rumah, untuk kalian lakukan di rumah, boleh kalian tiru, silahkan ya. Untuk membuat sebuah karya seni itu sangat mudah ya. Jangan bilang nggak bisa dulu, tapi kalian coba dulu ya, dan hasilnya ini dia ya. Menurut gua not bad lah. Oke, gitu. Silahkan bagi kalian semua untuk nikmatin prosesnya apapun itu, terutama emosi kalian, rasa kalian bisa langsung tuangkan di kertas ataupun di kanvas ataupun di media lain. Oke, so bagi kalian semua, gua harap kalian untuk dukung YouTube channel gua ya dengan cara subscribe. Sekali lagi subscribe, kalian bisa komen, kalian bisa share, kalian bisa like juga, agar gua selalu bikin video-video yang bisa menginspirasi. Oke, thank you, dadah. Dadahnya ketinggalan. Oh ya, kalian bisa lihat karya-karya gue yang lainnya di Instagram ya. So kalian bisa kepoin di Instagram gue di elsarifusman.zies. Oke, silakan kalian kepoin di sana dan nikmatin juga karya yang lain.